manusia. Fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di dalamnya mengandung tujuan pendidikan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua, Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga, Quran surat Ibrahim ayat 25. Yang keempat, At-Taubah ayat 88 sampai 89. Yang kelima, Quran surat Al-Hajj ayat 46 dan yang terakhir Al-Qasas ayat 43. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita muda mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Tujuan pendidikan dalam ayat ini adalah memberikan kita pengetahuan bahwa ketika ingin menikah, apalagi dengan yang memiliki keyakinan yang berbeda, haruslah dipikirkan dengan matang dan benar harus mengerti konsekuensi yang akan diterimanya. Karena hal ini akan sangat berpengaruh kepada keduanya dan juga keturunannya. Tetapi lain lagi halnya jika seorang lelaki itu menjadi seorang mu'alaf, maka sedikit banyak ia akan mampu mempelajari bagaimana menjadi seorang imam yang baik dalam sebuah rumah tangga. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan hambanya ke jalan surganya. Dengan kata lain, jika kita menikah dengan agama yang sama, maka hal tersebut akan menumbuhkan dan memperkokoh keharmonisan dalam rumah tangga, menjadi ladang amal dan pahala bagi keduanya, dan memiliki visi, misi, motivasi, dan prinsip yang sama, yaitu tetap selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruh, yang melarang dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yang terkandung di dalam surat tersebut yaitu memberikan pengetahuan kepada seluruh manusia bahwa para nabi terdahulu menyampaikan berita yang gembira melalui kitab-kitab mereka akan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan kepada umatnya untuk mengikutinya, Nabi Muhammad. Jadi, sifat dan ciri khas Nabi Muhammad telah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang memerintahkan untuk bertauhid, taat, menjauhi perbuatan yang syirik, maksiat, dan keburukan-keburukan yang lain. Juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, entah itu dari makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan mengharamkan hal-hal yang keji seperti daging babi dan lainnya. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad akan mengakui kenabiannya, menghormatinya, membelanya, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian, hal tersebut yang menjadikan orang-orang itu termasuk orang-orang yang beruntung. Seperti yang terdapat dalam surat tersebut, mereka memperoleh apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang ketiga, Quran surat Ibrahim ayat 25 yang artinya, pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran surat Ibrahim ayat 25. Tujuan pendidikan dalam ayat tersebut adalah untuk memberitahukan kepada manusia untuk selalu berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang terpuji dan berfaedah, bersikap ramah dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Ayat tersebut menggambarkan pohon yang memiliki buah dan diberikan kepada setiap manusia, begitu juga halnya manusia. Kita harus mampu dan dapat bermanfaat bagi orang lain, seseorang yang mendapatkan ilmu melalui perantara orang lain. Misalnya, orang terdekat atau guru haruslah bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat, karunia, dan rahmatnya kepada kita.
Dengan adanya perumpamaan tersebut dapat membantu seseorang memahami maksud dari ayat tersebut dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang diumpamakan. Selain itu, di dalam ayat ini mengandung makna yang sangat luas. Kita harus mensyukuri dan merenungi ciptaan Allah SWT agar kita mampu mengambil hikmah dan manfaat untuk diri kita. Yang keempat, Quran Surat At-Taubah ayat 88 sampai dengan 89 yang artinya, tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 88 sampai dengan 89. Tujuan pendidikan Surat At-Taubah ayat 88 terdapat gambaran apabila orang-orang munafik tetap berpaling dari berperang, maka sesungguhnya Rasulullah dan kaum mukmin yang bersamanya telah berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Dan bagi mereka kemenangan dan harta rampasan di dunia serta surga dan kemuliaan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan gambaran Quran Surat At-Taubah ayat 89, pada hari kiamat Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah istana-istana dan pohon-pohonnya, sungai-sungai, mereka tinggal di dalamnya selamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Yang kelima, Quran Surat Al-Hajj ayat 46, yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Tujuan ayat ini, Allah mengajak hamba-hambanya mengadakan perjalanan di muka bumi untuk memperhatikan keadaan orang-orang terdahulu yang telah binasa dan mengambil pelajaran daripadanya dengan badan dan hati mereka. Ayat-ayat Allah dan memperhatikan tempat-tempat yang terdapat ibrah atau pelajaran untuk mendengarkan berita kebinasaan dan kehancuran orang-orang yang mendustakan sehingga mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Akan tetapi, jika sebatas memandang, mendengar, atau berjalan-jalan tanpa bertafakur dan mengambil pelajaran, maka yang demikian tidaklah bermanfaat dan tidak mencapai maksud yang diinginkan. Buta yang berbahaya adalah buta dalam agama, yaitu butanya hati dari melihat yang hak, sehingga ia tidak melihat yang hak itu sebagaimana mata yang buta tidak dapat melihat sesuatu yang terlihat. Yang terakhir, Quran Surat Al-Qasas ayat 43 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, sudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Quran Surat Al-Qasas ayat 43. Tujuan pendidikan Surat Al-Qasas ayat 43 tergambar bahwa Allah SWT memberikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami membinasakan umat-umat sebelum dia, seperti kaum Nuh, Ad, Samud, dan kaum Lut, serta penduduk Madian. Di dalam kitab Taurat itu terdapat petunjuk-petunjuk bagi Bani Israel. Dengan itu, mereka dapat mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan perkara-perkara yang membahayakan mereka. Dan di dalamnya terdapat rahmat bagi orang-orang yang mengamalkannya dari mereka. Mudah-mudahan mereka mau mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang tercurah pada mereka, lalu mereka mensyukuri Allah atas nikmat tersebut dan tidak kafir terhadapnya.